Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan anak-anak pada pagi hari ini? Saya berharap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita sudah memasuki tema 7. Nah, tema 7 ini akan menjelaskan tentang suatu kebersamaan. Nah, dari katanya saja kebersamaan artinya yaitu kehidupan yang selalu dilakukan dengan selalu adanya kebersamaan, artinya dilakukan secara bersama-sama, artinya membutuhkan perkumpulan dari beberapa anggota kelompok, anggota masyarakat dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang menunjukkan adanya suatu kebersamaan. Kebersamaan ini bisa dilakukan di rumah, di sekolah, atau yang lainnya. Nah, pada subtema pertama ini, subtema 1, menjelaskan tentang kebersamaan di rumah. Seperti yang dilakukan oleh Siti dan keluarganya. Nah, di sini ada sebuah teks pada halaman 5 pada buku tema 7 yang bercerita tentang kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam sebuah dongeng. Nah, salah satu dongeng di sini adalah ada gambar ya, si tikus dan si ular. Bahkan masih banyak lagi cerita-cerita dongeng seperti yang diceritakan oleh ayahnya si Siti. Nah, dari beberapa dongeng tadi bisa kita jawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan dongeng tersebut, anak-anak ya. Nah, pada gambar halaman 7 ini ada contoh kebersamaan di rumah Siti, yaitu ibunya selalu membuat kue atau makanan lain dan minuman untuk keluarganya ketika ayahnya mendongeng ya. Nah, kebetulan ibu ini membuat donat. Nah, setelah donat selesai kemudian dihidangkan. Nah, setiap menghidangkan selalu dibelah menjadi 2 donat itu. Nah, bentuknya seperti ini kalau donat dibagi menjadi 2. Nah, donat yang dibuat ibunya Siti ini, anak-anak, jika dibelah 2 itu bisa dinyatakan dengan pecahan. Nah, kan sama besar ukurannya ya. Pecahan 1/2 atau 1/2. Karena sama-sama 2 bagian itu, donat yang dibagi itu ukurannya sama, artinya 1/2. Nah, di sini ada bagian donat yang dibagi 2 bagian, artinya setengah atau 1/2 atau 1/2. Nah, yang bawah ini bukan, karena bagiannya yang dibelah itu beda ukurannya ya. Jadi pecahan 1/2 itu bisa dinyatakan setengah atau 1/2. Nah, kemudian ada gambar sebuah beda yang dibelah menjadi 2 ya, dibagi 2 kemudian diarsir. Ini namanya menunjukkan 1/2, artinya arsirannya 1, kemudian belahannya 2, artinya 1/2 atau setengah. Seperti itu anak ya. Selain donat bisa benda-benda lain, misalnya buku atau kue-kue lain. Nah, di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan anak-anak. Biasanya ya kentongan itu untuk pengumuman, tanda adanya suatu kegiatan. Kita akan membuat bunyi. Nah, kentongan itu selain dipakai untuk sarana pengumuman, bisa dipakai sebagai alat untuk bermain musik. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Nah, bunyi ini artinya adalah bunyi yang teratur, maksud saya ya. Bunyi yang teratur dan berulang itu namanya birama. Nah, selain kentongan bisa juga kita menggunakan tepuk tangan atau kayu, sesama kayu kemudian dipukulkan seperti gambar pada halaman 13 ini ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat musik untuk membentuk suatu birama, artinya bunyi yang teratur dan berulang. Nah, ini ada tanda pola ketukan birama anak-anak ya. Ada angka 1 dan 2. 1 itu ditandai dengan K, artinya kuat. Kalau L itu lambat, 2 itu L ya. Nah, nanti kita bisa praktek untuk membedakan mana bunyi yang kuat dan mana yang lemah. Nah,
Ini misalnya selain kentongan bisa kita menggunakan tangan kemudian diketukkan begini ya. Nah, itu merupakan salah satu alat selain kentongan. Kita bisa menggunakan tangan kemudian kita pukulkan di meja. Kemudian selain itu bisa dengan tepuk tangan. Nah, nanti kita bisa membedakan manakah yang lebih kuat antara tepuk tangan dengan kentongannya dipukul. Nah, nanti kita bisa membedakan. Nah, ternyata dari tepuk tangan dengan kayu dan dua kayu yang dipukul dengan kentongan, ternyata yang lebih kuat adalah kentongan ketika dipukul. Ya kan, paling keras kan kentongan, gitu ya. Nah, sedangkan yang paling lemah adalah tepuk tangan, itu yang paling lemah. Seperti itu anak-anak ya. Nah, selain kegiatan kebersamaan di rumah Siti, Siti bisa bermain bersama teman-temannya di luar. Nah, kebetulan di dekat rumah Siti ada rumah Ali, salah satu teman dari Siti adalah Ali ini. Nah, di dekat rumah Ali ada kolam renang anak-anak. Hampir setiap minggu Ali dan teman-temannya bermain di dalam kolam renang, yaitu yang biasanya dipakai untuk bermain adalah permainan menjaring ikan. Nah, dalam permainan ini kita bisa berdiri di tengah-tengah kolam renang yang agak dangkal, kemudian lakukan gerakan berjalan secara bersama-sama dengan temannya seperti halaman ini anak-anak ya. Ini adalah kegiatan bermain menjaring ikan. Nah, kalau kegiatan menjaring ikan ini adalah bentuk permainan yang dilakukan secara bersama-sama. Kalau dilakukan satu orang tidak bisa. Nah, seolah-olah kita itu menjaring ikan dengan cara bergandengan tangan. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, ketika bermain pastilah kita bertemu dengan beberapa teman yang berbeda-beda ya, berbeda-beda karakter. Misalnya ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting. Nah, di sekitar kita pasti ada perbedaan ya setiap teman. Nah, begitu juga kita ketika kita bertemu teman dan kita saling membaca dongeng. Artinya apa? Membaca dongeng bisa dilakukan secara bersama-sama juga. Nanti di situ kita juga bertemu perbedaan di antara teman. Ada yang rambutnya keriting, kulitnya putih, kulitnya hitam. Nah, untuk itu meskipun kita berbeda, kita harus saling menghormati. Baik anak-anak, itu saja pembelajaran pada tema 7 subtema 1 pembelajaran pertama dan kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.